kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Surapi hamba-Mu, jamah di kami semua. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, satu waktu saudara, kami pergi ke satu tempat. Lalu di tempat itu ada banyak tontonan saudara. Nah, di tempat itu saya hanya ingin menonton satu tontonan saja. Nah, di tengah tontonan itu ada peristiwa. Lalu selesai tontonan itu, teman saya bilang ngeri ya tadi. Saya bilang ngeri apanya? Tontonan begitu bagus kok ngeri. Loh, emangnya kamu nggak lihat tadi? Di tengah-tengah para penonton ada yang gelut, bahkan ada yang nusuk orang. Apa iya? Saya nggak lihat tuh. Saya bilang, kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara dapat semua dari Tuhan. Amin. Kalau saudara fokus curiga, nanti pendeta menyindir apa ini, saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau saudara dapatnya yang nggak enak, itu pasti sudah salah fokus. Kalau saudara fokus sama Tuhan, apa Tuhan nggak ngasih yang paling bagus buat saudara? Amin. Amin. Jangan-jangan saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan karena apa? Fokusnya pada macam-macam. Ya. Kalau kita mau dapat murni 100% dari Tuhan sambil dengar firman Tuhan, sambil fokus sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara berdoa, yang lain saudara aku nggak peduli soal itu, soalnya aku mau dapat dari Dia, dari Bapa. Amin. Jadi itu rahasianya mendapat 100% berkat dari Tuhan. Kalau pikiranmu sudah macam-macam ya, Yesus sendiri berkata apa yang kamu cari kamu pasti dapat. Kalau saudara mau cari orang yang pakaiannya terlalu mini siapa ya, pasti ketemu di sini. Orang yang pakaiannya berdombrok banget pasti juga ketemu. Apa yang saudara cari, saudara dapat. Itu yang saudara dapat. Ya. Tapi kalau saudara carinya Tuhan, semua dapatnya dari Tuhan. Haleluya. Kalau ada macam-macam, itu enggak menarik bagi orang yang sedang cari sesuatu dari Tuhan. Haleluya. Lah kalau saudara juga berdoa ketika dengar firman Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara pasti punya hati yang bisa mengenali apakah sesuatu itu dari Tuhan atau bukan. Amin. Saudara lagi fokus nih sama Tuhan. Tuhan kasih anugerah. Tiba-tiba dari samping ada yang mau ngasih yang bukan dari Tuhan. Saudara akan tahu ini bukan dari Tuhan. Saudara tetap fokus, saya mau dapat yang dari Tuhan. Amin. Begitu caranya dengan khotbah. Ya, kalau kita dapatnya yang negatif-negatif, yang pertama fokusmu salah, itu hatimu yang bermasalah. Pertama hatinya salah fokus. Lalu saya harus ingatkan saudara ya. Saudara, ada pemeriksaan jantung namanya kateter. Lalu juga ada yang satunya sama-sama jantung itu dimasuki cairan kontras supaya dari tangan atau dari paha disuntik, dia nanti cairan itu pergi ke jantung. Jantung itu kan ada pembuluh-pembuluh darah. Begitu cairan itu ngalir, nanti akan ketemu bagian mana yang tersumbat. Oh, nggak tembus. Ini cairan ini nggak tembus kan pakai alat ya.
Oh, ini pembuluh darah ini, yang lain tembus sampai ujung-ujung. Ini nyetok di sini. Ketemu ini sumbatannya di sini. Saudara, puluhan tahun saya khotbah di sini, nggak ada dosa saudara yang nggak kelewat cairan firman. Amin. Nggak ada yang bisa menghindar. Orang di kateter itu nggak ada pembuluh darahnya yang tersumbat lalu bisa ngumpet. Pasti ketahuan karena apa? Cairannya itu pasti ngalir. Pasti kebaca. Ini pembuluh darah ini yang koroner yang tersumbat ini kelihatan di layar. Dicari oleh cairan itu. Itu orang kalau di kateter, kateterisasi, nggak bisa menghindar, pasti ketemu. Saudara puluhan tahun tiap minggu dengar khotbah di sini, nggak ada dosamu yang tetap tersembunyi. Satu waktu cairan firman Tuhan pasti ketemu, kaget sendiri. Makanya bilang kiri kanan pasti ketemu. Haleluya. Nah kalau kateter jantung itu sudah nggak berfungsi, nggak ketemu, itu rusak namanya. Itu alatnya yang nggak benar atau dokternya yang nggak benar. Dokter yang benar pasti ketemu penyakit. Kecuali kita sudah nggak sakit. Tapi kalau masih banyak hal yang harus dibenerin dalam hidup kita, mau lari kemana? Nggak ada yang bisa lari dari firman Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Ini bukan waktunya jemaat yang hanya mau khotbah yang menyenangkan telinga. Sorry, saya bukan hamba Tuhan seperti itu. Dan saya jujur ya, satu waktu saya lagi khotbah ini, lalu saya nggak berani ngomong. Saya tahu kenapa? Kena saya sendiri. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Haleluya. Contoh firman Tuhan kemarin, ada yang saya sampai nggak berani ngomong, tapi itu sudah kena di saya. Kamu sudah punya kaos baru, beli lagi kaos baru. Sementara orang lain pakainya itu toh. Saya kena sendiri. Lah karena firman Tuhan itu harus kena kepada pemberitanya sendiri lebih dahulu, baru ke orang lain. Amin. Nggak ada mau pendeta, mau nabi Tuhan itu nggak ada yang sempurna. Ya. Daud ketika nabi datang sama dia, tanya gimana harus digimanain ini orang yang berbuat begini begitu. Wah, itu harus dihukum. Daud ngomong itu harus dihukum. Daud itu juga nabi Tuhan karena melalui dia Tuhan berfirman lewat kitab Mazmur. Lalu Nathan bilang, lah itu kamu ngomong begitu, itu kamu yang berbuat. Halo? Halo? Tapi saya percaya firman Tuhan itu baik buat kita. Amin. Amin. Kalau tetangga-tetangga fitnah kita, salah enggak? Terus sudah alami, sudah difitnah. Yang salah tetangganya atau saudara? Masa kayak gitu aja. Kalau tetangga saudara fitnah, saudara nggak benar, salah nggak tetangga itu? Kok nggak berani jawab? Hah? Berarti harus diapain? Udah jengkel nggak? Hah? Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah apabila kepada kamu difitnahkan. Ada ayatnya. Firman Tuhan yang bilang itu karena kamu anak Tuhan, karena dia benci kamu orang Kristen, kamu difitnah, kamu diperlakukan tidak adil. Jengkel enggak saudara? Karena saudara anak Tuhan nih, itulah kan begitu. Jengkel? Halo? Jengkel enggak?
Bener, jujur. Wong saya saja masih kepingin jengkel. Nah tapi firman Tuhan bilang itu kan karena kamu anak Tuhan, bukan karena kamu salah. Gak usah diurus-urusin. Nanti aku yang bekerja. Amin. Haleluya. Itu sebenarnya tanda bahwa kamu anak Tuhan. Amin. Ya benar nggak? Ini cara berpikir firman begitu kan? Kalau muda kita babak belur terus. Babak belur. Itu orang luar. Berarti ini kita harus tahu cara hidup anak Tuhan. Waktu Tuhan izinkan Ayub dikerjain iblis, diserang oleh 3 temannya. Kira-kira kalau saudara di posisi Ayub, gimana? Undang nabi-nabi lain peperangan lagi. Yuk kita perang lagi, ini setan ini iblis ini. Tapi di luar tahu Ayub, itu sudah ada pembicaraan antara setan dan Tuhan. Lu di kitab Kejadian 1 kan Tuhan bicara sama setan, lu lihat nggak Ayub? Itu orang tersaleh di zaman itu. Oh, saleh opo kalau bahasa Uleri. Lah Ayub kan belum pernah dicoba. Ayo, izinkan aku kerjain Ayub. Tuhan bilang apa? Boleh, silakan, boleh. Tapi nyawanya ya nggak boleh ya. Boleh, silakan. Tuhan izinkan. Coba katakan Tuhan izinkan. Oh, nggak tanggung itu semua habis. Ayub tuh habis semua sampai nama baiknya. 3 temannya menghakimi dia, kamu itu mesti nggak benar, kamu itu nggak mungkin kalau kamu nggak berdosa lalu mengalami mengerikan, anakmu 10 mati sekaligus, kekayaanmu TKB, ya, kesehatanmu juga habis. Nggak mungkin kamu kalau nggak berdosa, kamu harus sadar, kira-kira begitu. Jadi seluruh kota tahu Ayub kena kutukan. Itu kasihan banget. Yang ngerjain Ayub, yang menghakimi istrinya sendiri apa? Kehilangan istri. Mendingan kamu hujat Tuhan lalu mati, gak ada gunanya Tuhan. Istrinya pergi tinggalkan. Kurang apa? Kurang menderita. Kalau zaman sekarang sudah minta 1000 gereja, mohon bantuan doa orang tersaleh seluruh dunia sedang menderita. Pasti minta bantuan doa. Tapi itu dari Tuhan. Amin. Untuk membuktikan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau nggak atas izin Tuhan itu nggak terjadi. Amin. Jangan suka reaktif. Nanti malah nggak jadi rencana Tuhan dalam hidup. Itu kayak menepis kerja Tuhan. Itu kayak menolak. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup, bahkan ketika saudara berbenturan dalam gereja, itu ujian karakter buat diri. Haleluya. Haleluya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Benar bangga? Benar nggak? Nah kalau manusia menajamkan samanya, yang Tuhan pakai orang jauh atau orang dekat? Makanya kalau ada sahabatan, bersahabat karib, terus ada gesekan, ada benturan, itu namanya menggenapi firman. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Kalau saudara mengalami begitu, langsung jatuh tersungkur di kaki Tuhan. Oh ya Tuhan, aku kok mengalami sahabatku kok bisa lukai hatiku. Ini ada apa? Kan gak mungkin. Kalau saudara anak Tuhan tulen, gak mungkin Tuhan sembarangan
izinkan suatu terjadi. Haleluya. Burung pipit yang gak berharga saja, dia hanya boleh jatuh atas izin Tuhan. Apalagi hatimu itu penting bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Kok sembarangan dilukai? Kalau Tuhan gak izinkan, tidak mungkin itu terjadi. Ada kalanya itu cuma mau beritahu, kasih tahu. Tuh, hatimu itu gak beres loh. Ada kalanya cuma untuk beritahu kamu itu gak sabaran. Kamu itu lagi kedagingan. Kamu itu lagi fokus sama dirimu sendiri, bukan fokus sama Tuhan. Makanya kamu gampang terluka seperti itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita lihat firman Tuhan tentang utusan kerajaan Allah. Saudara, kita ada di dalam dunia ini bukan untuk hidup semau kita sendiri. Yang sepakat katakan amin. Amin. Ya, termasuk saya berkhotbah bukan semau saya sendiri. Saya berdoa berhari-hari untuk berkhotbah. Ya. Apalagi kehidupan kita dalam kita menjalankannya. Bukan untuk jalan-jalan semata. Halo? Haleluya. Benar enggak? Apa Tuhan bilang sekarang mau laku-laku mau jalan-jalan kemana? Terserah. Apa gitu? Kan nggak mungkin kan? Benar? Betul? Jadi hidup kita ini bukan senaknya kita, bukan. Ingat, Yesus mati di salib, menderita begitu luar biasa, tersiksa. Itu bukan hanya untuk menghasilkan pengikut-pengikut yang saenake dewe. Kitab 1 Korintus pasal 6, 19, 20 berkata, kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bukan kreditan. Dan kamu bukan milik kamu sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Oleh sebab itu, tubuhmu itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu 1 Korintus 6 ayat 9. Diatur oleh Tuhan. Ingat ya, kalau saya pakai bahasa saya, ingat ya, kamu dirimu sudah bukan milikmu sendiri, itu milikku. Halo? Haleluya. Halo? Lalu Tuhan bilang dalam ayat 20, karena itu tubuhmu gak boleh sembarangan. Kamu harus memuliakan aku pakai tubuhmu. Jadi tubuh kita juga gak bisa sembarangan. Ya. Halo? Memang jadi orang Kristen gak bisa saya naik diri suka-suka gua dong. Siapa bilang? Gak bisa memang. Kita milik Tuhan. Sekarang coba milik saudara gitu. Lalu orang pegang seenaknya. Ini saja benda ini apa namanya? Apa itu namanya? Tripod. Saya beli. Saya minta ini siapa untuk mengoperasikan. Gak boleh sembarangan. Saya yang ngajari ini begini. Saya yang sudah pegang terus saja masih sok keliru-keliru gitu. Ya. Saya belajar, nggak boleh. Karena kalau salah pakai dol patah, wah itu milik itu. Andai kata ini saya ngaku milik saya, tapi ini bukan milik saya karena ini berkat Tuhan saya pakai buat beli. Amin. Haleluya. Tapi tetap nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Ini berkat Tuhan. Benar apa enggak? Begitu juga kita, milik Tuhan itu pemilik hidup kita. Sudah nggak boleh sembarangan. Benar apa enggak? Saya naik TV gitu.
Tuhan maunya begini, kita maunya begitu. Nggak bisa. Kalau kita mau tetap dipelihara oleh Tuhan, apalagi mendekati Yesus datang, manut aja, ikut aja maunya Tuhan. Amin. Kita mesti banyak berdoa. Satu waktu saya khotbah di Kota Pekalongan, di gereja besar di GBM. Lalu waktu itu musim BlackBerry, saya kepingin banget BB gitu. Tapi saya berdoa, apa memang perlu ya Tuhan? Ini bukan soal keren-kerenan. Apa perlu? Karena saya pegangnya HP biasa, bukan yang kayak sekarang, kayak Nokia zaman dulu. Itu udah paling keren. Ini banget BlackBerry. Saya tanya Tuhan, boleh nggak? Lalu di hati saya itu nanyanya gini, buat apa? Saya merem. Dan di situ ada anak Tuhan pemilik hotel. Selesai ibadah ketemu saya, Pak Cem. Terima kasih. Saya punya uang, Pak Cem. Tapi saya diberkati banget dengan firman Tuhan tadi. Untuk membeli sesuatu, karena itu berkat Tuhan, memang mesti tanya Tuhan dulu. Benar enggak? Benar enggak? Anak saya nggak bisa larang. Siapa yang bisa larang saya? Istri saya nggak bisa larang. Tapi firman Tuhan hari ini itu dia nggak bilang menegur saya, memberkati saya banget. Karena saya lagi kepingin satu barang yang teman saya udah punya, saya belum punya. Teman saya itu pamer terus. Itu orang sugih. Sekarang usahanya itu di kota-kota manapun bisa diketemukan di Jawa Tengah. Tapi hanya untuk beli sesuatu, dia tanya Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipercaya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, jangan sembarangan menggunakan berkat Tuhan. Haleluya. Satu waktu ada salah satu dari saudara datang ke pastor, bawa berkat. Langsung saya doain. Salah satu kalimat doa saya begini, Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya berkat ini kami gunakan benar untuk kemuliaan nama-Mu, gak sembarangan. Haleluya. 2 atau 3 bulan yang lalu, saya sebenarnya sudah kepingin, bisa sampaikan sekalian ya, saya kepingin gereja ini punya handphone sendiri yang untuk multimedia. Dan saya tanya-tanya, ternyata supaya editnya bla 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 blanya sekaligus di handphone itu yang paling bagus iPhone. Kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu sudah kepingin pokoknya ya yang 1,5 juta. Wah opa, kalau 1,5 juta itu ya videonya nggak bagus, ngeditnya nanti harus aplikasi ini itulah ya. Wah untung saya nggak beli. Saya pikirkan dengan 1,5 juta saja udah cukup buat nyoting-nyoting, pikir saya. Nah, saya nggak jadi beli. Ini ada lebih sedikit tuh. Nggak taunya bulan kemarin shockbreaker mobil saya jadi kayak berubah bunyi kalau kena lotak dan si Oma bilang, ini kok mobil kayak panter tua sih, lotak buyang terus kalau naik itu diperiksakan bukan cuma mati, bocor sudah belasan tahun nggak ganti. Akhirnya ganti. Kalau Suzuki punya shockbreakernya memang lebih mahal dari yang lain.
Itu 1,4, belum semua komponen lain yang menyertai kerusakan itu. Totalnya ya kira-kira 3 juta. Coba kalau saya belanja salah. Padahal tanggal 13 saya harus ke Purwokerto buat mobil lain seminar. Coba kalau saya ikuti keinginan hati saya. Padahal itu bukan buat saya loh, ini buat gereja loh. Saya kepingin sekali punya gereja ini, punya handphone sendiri. Itu bukan buat diri saya, bukan. Buat gereja. Tapi Tuhan tidak izinkan. Maka seminar di Purwokerto nanti, di Cilacap, memang bicara tentang bijak mengelola ekonomi. Nanti itu akan diturunkan di sini. Itu tajam sekali. Memang tajam. Tanya sama Ibu Wahyu, itu yang nyusun PowerPoint-nya, dan Ibu Dewi. Karena panjang saya tugaskan 2 orang, tolong susunkan. Itu saya saja kena kok dengan materi itu. Ya ampun, aku juga keliru dalam mengelola ekonomi. Maka seringkali nggak heran kalau satu waktu kami berdoa, Tuhan ini kok kekurangan uang, Tuhan, itu udah dikasih sama Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, itu bulan kemarin aku sudah kasih cukup, tapi kamu salah gunakan. Halo? Halo? Kalau kita mau dipercaya berkat Tuhan, memang nggak boleh sembarangan. Amin. Coba tanya kiri kanan, enak tuh pedes sih Rocky. Tapi bener nggak ini? Memang sekarang akhir zaman ekonomi itu akan invasi, kelaparan, sampai makanya Antikris akan atur jadi ekonomi global terpusat, di mana kita nggak bisa sembarang belanja atau beli. Bukan, jadi harus pakai aturan, pakai tanda di tangan. Semua keuangan kita, milik kita diketahui kamu, sisanya tinggal sekian. Kamu nggak bisa beli ini karena masih banyak masyarakat. Kamu udah beli kemarin, ini masyarakat lain semua. Satu waktu ekonomi global akan dikuasai oleh satu sistem. Kalau kita nggak berlatih dari sekarang, hati-hati dengan uang di tanganmu, sesedikit apapun, hati-hati. Amin. Jangan ikuti ini perut. Puji Tuhan. Tuhan izinkan si oma gembala, si opa gembala ada diabetes. Tuhan izinkan kalau wis tuwa gigi wis rompol. Nek makan daging kayak makan karet. Nek dipaksa gigi satu bisa copot meneh. Halo? Memang sengaja dibikin begitu. Giginya dibikin ompong supaya apa? Orang kakek yang makan. Orang sembarangan makan. Makan yang lembut-lembut itu yang biasa saja, dagangannya buat masuk di gigi yang berlubang, berhenti makannya supaya apa? Orang kegendutan. Haleluya. Sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu tahu iki wong siji ora iso ngendhalike perut. Harus pakai pengendali. Pengendalinya apa? Loro untu, makan sembarangan, rasain dulu. Suruh diet, ora gelem. Ya dikasih loro untu. Bener apa enggak? Tahu-tahu geliat, apa ambruk. Diperiksa, saya periksa, oh kolesterolnya tinggi. Haleluya. Saya pernah di Semarang sama Om Gembala sama Hansen. Ini makan nih, saya kesukaannya apalagi kalau Hansen yang belikan. Saya sekalian, mumpung kan, anak sendiri kan. Saya paling seneng tuh, saya tahu paling seneng kayak cumi goreng mentega. Cuminya sendiri sudah bahaya, digoreng
mentega, dilapisi tepung-tepung kertas-kertas. Saya jujur rapuh sekali cumi. Si oma pesan lain, 1 porsi tak habiskan sendiri di cumi. 1 porsi, tahu ya 1 porsi ya? Nggak ada orang lain yang tahu. Akan mumpung kan? Cumi. Nah itu, pergi ke CL mau ketemunya. Sebelum ketemu makan, periksa. Pas di situ ada pemeriksaan tinggi. Diperiksa 380. Langsung tegar-tegar aku. Langsung ngelamun gitu. Duduk makan ditawari sama Oma. Makan apa? Saya nggak dengar omongannya dia kenapa. Saya lagi tengah-tengah kayak kok bisa 380 gitu. Tahu jawaban saya? Ngomong. Itu bisa nggak makan hari itu gara-gara shock. Dengar-dengar itu kena shock ya ampun. Bulan berikutnya sudah obat ini, beli obat yang mahal, namanya Setri. Itu untuk menghancurkan. Setri itu 700.000 sak botol. Ini harus dipercepat ini. Minum ini. Pede banget saya karena apa? Oh, menurut yang jual obat di Citraland juga, ini sakti lah ini obat. 1 bulan pasti turun. 1 bulan kemudian periksa lagi. Bukan turun tapi jadi 430. Saya tambah dengar situ. Sejak saat itu sampai hari ini saya nggak makan cumi goreng mentega. Jadi apa? Tuhan izinkan penyakit supaya orangnya bisa dikendalikan. Ini kalau nggak dikasih pengendali, bahaya. Amin. Halo? Haleluya. Coba bilang apapun yang terjadi Dalam hidupku, itu sudah izinnya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya juga bersyukur. Walaupun nggak berobat bener, tapi itu alarm dari Tuhan. Satu waktu dada saya senut-senut, tapi nggak sakit banget, cuma senut-senut ya. Maka periksa ke dokter. Di dokter juga masih kabur, ya nggak parah sih Pak, ya tapi ya antisipasi. Karena nggak jelas di ronsen juga gambarnya nggak. Yang kelihatan itu cuma bronkitis itu di gambar. Tapi tetap dikasih obat, namanya dokter pencegahan. Ya. Saya ingat dulu memang tulang dada saya pernah cedera. Jadi salah bergerak, ngangkat badan langsung matuk, langsung nggak bisa disentuh. Itu sering kali. Karena saya sudah coba kayak tadi saya teriak pujian apa-apa di mana-mana. Namun karena dokternya walaupun ragu-ragu ngomongnya, ya saya juga tetap waspada. Nah kayak Pak Doli yang khotbah di sini. Pulang Manado sudah berapa kali masuk rumah sakit. Karena apa? Bocor jantungnya. Saya bersyukur ada senut-senut begitu, Tuhan kasih tanda. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa begini, Tuhan sembuhkan Tuhan. Saya itu menderita sakit gigi itu sering banget, sepanjang tahun. Jadi nggak bisa sembarangan. Andai kata saya nggak sakit gigi,
Satu waktu sesekali kan nggak apa-apa ya, sesekali nggak terus-terus. Karena saya ajak ke satu restoran, sesekali apa bisa sekali. Itu harus lapar dulu baru pergi ke situ. Karena kalau nggak lapar rugi. Lah di situ makannya jangan makan nasi, itu daging dulu. Ya, pokoknya selama masih bisa masuk silakan. Mau pesan apa? Monggo, asal makan habis. Itu cuma sekali kami ke situ. Ya. Nah kalau saya nggak dikasih senut-senut di jantung itu mungkin tak baleni dewi. Asal ada berkat lebih. Puji Tuhan, Tuhan itu selalu punya cara ngendaliin kita. Amin. Haleluya. Dan waktu itu juga saya sakit gigi. Orang kalau sudah sakit gigi kan nggak bisa makan, jangankan kacang, jagung, lembek saja nggak bisa. Ketemu giginya saja sudah nggak bisa. Salah ngomong ketemu gigi, apalagi makan. Bertahun-tahun puji Tuhan. Berat badan saya pernah sampai 86. Lalu kemudian mungkin gara-gara semuanya itu tadi, sekarang beratnya 80, 81, turun 5 kilo, lumayan kan? Haleluya. Turun 5 kilo lumayan kan? Baru setelah turun 5 kilo turun, saya ketemu Pak Sani sikat gigi pakai odol enzim. Jadi sekarang kalau senut-senut, walaupun lu waktunya gosok gigi, masuk kamar pakai enzim, hilang sakitnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Makasih Pak Sani. Haleluya. Itu obat ternyata. Biasanya kalau sudah senut-senut begitu diobati, inilah, itulah sama sampai bingung nih, diobat apa lagi. Satu resep habis enggak sembuh. Sembuh nanti sakit lagi. Sekarang saya bebas sakit gigi. Haleluya. Tapi sudah belajar mengendalikan diri. Coba katakan mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Memang gak boleh sembarangan. Haleluya. Amin. Ini prinsip hidup utusan Tuhan. Yohanes 17 ayat 18 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Baca ulang. Yohanes 17:18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam gereja, ke dalam dunia, bukan dalam gereja. Amin. Amin. Gereja kita ini disuruh keluar. Haleluya. Bukan dalam, kita harus pergi. Maksudnya apa? Tuhan saja nggak izinkan kita cuma duduk-duduk ini. Kita nggak bisa bilang gini, Tuhan, kan seminggu 2 jam sekali di gereja, kan wis cukup toh Tuhan, 1 minggu 2 jam gereja. Gembala kami kalau khotbahnya lama loh. Kan cukup lah Tuhan. Tuhan, no. Kamu aku utus ke tengah dunia. Amin. Amin. Jadi kekristenanmu nggak cukup cuma duduk-duduk di gereja. Haleluya. Kekristenan kita juga nggak bisa ukuran kita sendiri. Kesetiaan kita juga nggak bisa pakai ukuran kita sendiri, enggak. Saya kasih contoh perumpamaan talenta. Ada yang dapat 5, betul? Ada yang dapat 2, terus ada yang dapat 1. Nah, yang 5 kan jadi berapa? 10 kan? Betul? Banyak enggak? Yang 2 dapat jadi 4. Jadi suksesnya lebih besar mana? Yang 5 atau yang 4? Coba kesetiaannya itu lebih setia mana? Lebih bisa dipercaya mana? Yang 5 atau yang 4? Yang 5 jadi 10, kan dia dapat lebih banyak untung. Yang 4, yang 2 jadi 4. Yang mana yang keren?
Yang mana? Yang 5 jadi 10 talenta untung. Lalu yang 2 cuma jadi 4. Yang mana yang keren bagi Tuhan? Ukuran Tuhan mereka berdua sama-sama keren, karena menghasilkan keuntungan 100%. Enggak? Jadi bukan berapa banyak, bukan. Saudara mungkin lihat, oh kalau gembala keren dia full time, dia hari-hari mendoakan jemaat, melayani, apalagi sekarang tiap pagi juga khotbah, udah keren apa? Tapi belum tentu. Saudara mungkin cuma punya 1 talenta, tapi saudara setia banget di 1 talenta ini. Setia banget, maksimal banget. Hasilnya nggak seperti gembala, tapi dalam ukuran Tuhan sesuai lah. Ini sesuai dengan talenta. Dia cuma punya 1 talenta, tapi dia setia, hasilnya pas. Nah, mungkin gembala malah nggak sampai 100% dari talenta yang dia miliki. Jadi yang akan dikatakan setia oleh Tuhan siapa? Si jemaat yang mungkin cuma 1 talenta. Benar? Benar enggak? Ya. Itu ukurannya. Ukuran Tuhan tuh seperti itu. Kita harus ikut aturan Tuhan. Katakan aturan Tuhan. Ukuran Tuhan itu. Saya nggak bisa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apa kurang? Saya tiap minggu saya sudah nggak bisa kerja bisnis, saya sudah urus jemaat. Ya kemarin apalagi Rabu, Kamis, Jumat, Minggu saya melayani. Tapi Tuhan bilang belum 100% bro. Iya. Tambah doa pagi bro. Nah kan? Padahal saya sudah lebih banyak dari saudara lo. Karena talenta saya lebih banyak, saya menghasilkan pelayanannya lebih besar, volumenya lebih besar, kegiatannya lebih banyak. Tapi Tuhan bilang enggak. Ada di tengah jemaatmu itu pendoa, yang doain kamu, dia cuma berdoa, tapi dia setia doanya. Dia nggak pernah lalai berdoa. Dia terus berdoa, di belakang layar dia berdoa. Dia lebih menghasilkan banyak daripada kamu. Perbandingannya, dia menghasilkan 100%, kamu baru menghasilkan 60%. Nah, tapi kan banyakkan saya Tuhan, 60%, tapi kan maksa gunung. Dan dia walaupun 100%, ya cuma setumpuk kecil. Tapi dalam ukuran kesetiaan Tuhan, begitu. Haleluya. Bukan soal masih kurang apa. Halo. Jadi ukurannya bukan soal banyak, tapi soal kesetiaan. Coba katakan, bukan soal banyaknya, bukan soal jumlahnya yang kita buat, tapi ukurannya itu. Lo talenta yang aku kasih padamu itu gede banget, lebih gede daripada si B. Kamu harusnya menghasilkan, misalnya sakota. Kan Tuhan bilang kalau bisa dipercaya, talenta aku kasih 1 kota kepadamu. Tapi kamu pengaruhnya baru 1/2 kota. Sementara yang aku kasih talenta lebih kecil, sesuai dengan talentanya, dia harus menghasilkan minimal sa-RT. Dia sudah lebih sa-RT. Kalau dibandingkan, aku kan 1/2 kota, lebih besar dari, tapi nggak sesuai dengan talenta yang aku kasih ke kamu. Itu ukuran Tuhan tuh begitu. Amen. Makanya kita nggak bisa kemudian puas. Saudara yang sudah melayani lalu berkata, ya boro-boro terlalu aktif, untuk datang ibadah minggu saja terhalang. Benar apa enggak? Coba bilang ukuran Tuhan itu beda. Maka kita nggak bisa sakar PDW pakai ukuran kita sendiri, nggak bisa. Ukuran Tuhan itu udah paten. Amin. Amin. Wah, kalau kita ngerti yang gini-gini,
kita akan jadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Amin. Nggak itu loh, banding-banding kayak atau apa, icin gitu. Dalam pelayanan, saudara mungkin sudah begitu sibuk melayani. Jangan iri kepada orang yang kelihatannya pelayanannya cuma kecil, yang memang mungkin dia talentanya masih kecil. Udah setia saja di pelayanan. Haleluya. Haleluya. Jangan saling banding, ke saling mengukur, apalagi saling jengkel. Woi sopo, aku wis kiki, aku wis kerja ke, lah kowe opo? Haleluya. Kalau saudara ingin talentamu dibesar oleh Tuhan, setia saja. Haleluya. Walaupun talentamu sudah gede, puji Tuhan kau dikasih kemampuan. Amin. Amin. Kalau saudara mau lebih dipercaya Tuhan, saya kasih satu tips ya. Talenta saudara satu, tapi saudara mau mengembangkan kapasitas kepercayaan dari Tuhan. Ya. Saudara lihat di dalam pekerjaan Tuhan, apa yang aku bisa minta? Apa? Izin gembala, boleh nggak aku kerjakan ini? Kalau memang boleh, saya bolehkan. Semua saudara boleh. Apalagi yang baru menjadi majelis gereja. Ini nanti kita akan mulai doakan setelah lengkap semua minggu depan. Ini yang belum ada pengurusnya, pria. Lalu apalagi ya yang belum ada. Kemarin tuh saya kirim di panitia, apa yang belum ada ya? Saya baru ketemu ini belum ada. Ya. Masih ada. Pekerjaan Tuhan tuh jangan cuma duduk manis, nanti nggak berkembang nanti kepercayaan Tuhan dalam dirimu. Jangan pernah puas dengan cuma mengunjungi ibadah tiap hari Minggu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Gereja kita ini adalah gereja yang mendewasakan jemaat, yang bukan meninabobokan, memanjakan jemaat. Karena saudara harus jadi sesuatu menurut versinya Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara berkata, ya menurut aku begini. Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu bukan begitu. Aku punya bentuk yang lain untuk dirimu. Aku punya posisi yang lain buat dirimu. Selama kita masih bernafas, Tuhan masih bisa kembangkan. Haleluya. 2 malam yang lalu ada seorang ibu datang ke kami. Insya Allah kalau Tuhan izinkan 19 Januari kita KKR di sini. 18 hari Minggu sore. Dia sudah 68 tahun lah. Oh 73. Turun tangga muter-muter. Lah tapi orang misi pernah bangkitin orang mati. 73 tahun. Sudah muter turun. Tapi masih kesana kemari. Ketuanya lagi melayani di Papua atau mentor. 73 tahun sudah ngeter. Tapi masih misi. Misi itu bukan orang yang duduk di tempat. Misi itu kata lainnya itu utusan. Halo?